Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam edisi spesial membahas keutamaan dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita bicara tadi bulan Muharram ya, kenapa kemudian bulan Muharram ini dianggap sebagai bulan suci dari 4 bulan yang lain gitu? Apakah karena mungkin bobot ibadahnya juga luar biasa besar? Sebenarnya yang membuat istimewa itu dari segi apanya, Pak Kiai? Ya, baik. Kita kalau melihat pada petunjuk-petunjuk Nabi itu, kenapa kita diminta untuk berpuasa? Ya, kenapa kita diminta untuk sholat malam, untuk merenungkan ya, tafakkur itu, bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa besar dalam karunia Allah yang diberikan di bulan Muharram. Maka itu memberi isyarat, itulah bulan waktu ketika siangnya kita berpuasa, malamnya tahajud untuk meminta turunnya karunia Allah, rahmat Allah sebagaimana pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, bahwa secara spesial memang berpuasa di bulan Muharram itu diampuni dosa yang lalu, dosa yang kemudian. Ini yang begitu luar biasa. Nah, stimulus ini sebenarnya dalam mempraktekannya ini kita jangan melakukan karena pengen supaya dosa kita dihapus. Karena bisa jadi perbuatan kita tidak ikhlas gitu. Tetapi ketika kita menggambarkan kepada anak kita, kepada adik kita, rekan sejawat, menarik juga untuk kita menyampaikannya. Tetapi ketika kita melakukannya, jangan melakukannya itu karena upah. Karena di situ berarti dia tidak ikhlas juga. Memang ranjaunya banyak ini. Kita harus hati-hati. Berhati-hati gitu. Takut salah injak gitu loh Pak Kiai. Betul. Jadi itu tadi ya, tuntunan, sebenarnya kan tuntunan puasa juga banyak ya. Ada yang bilang tanggal 9, tanggal 8, tanggal 10-nya gitu. Ada yang macam-macam. Tapi baiknya memang dari awal ya, 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke. Pak Kiai, itu yang kemudian yang jadi pertanyaan saya di segmen berikutnya sebelum kita jeda tadi. Ada sebagian mungkin umat Islam yang kemudian menyikapi bulan Muharram ini sebagai bulan kesedihan karena misalnya wafatnya Sayyidina Hussein gitu. Bagaimana sebenarnya kita itu harus melihat kondisi seperti ini? Karena kan semacam kontradiksi ya. Sebenarnya kita melihat bahwa bulan Muharram ini tahun baru Islam yang harusnya kita sikapi dengan penuh syukur, tapi di sisi lain juga ada fenomena seperti ini gitu. Iya, para pemirsa, kita juga mesti bijak juga memahami ini, bahwa ini faktual di masyarakat yang memahami dan akidahnya Syiah. Mereka memang memuliakan benar dengan cara meneladani atau memfotokopi kondisi di mana pada saat itu cucu Rasulullah Hasan itu disiksa, maka mereka menyakiti tubuhnya sampai berdarah-darah untuk sampai kepada sebuah pengalaman rohani, memahami betapa sakitnya, betapa pedihnya sebuah pengkhianatan gitu. Nah, bagaimana kita yang bukan Syiah mensikapi ini? Kita melepaskan diri dan tidak bertanggung jawab dengan pemahaman itu. Tetapi dalam perspektif kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begini. Kalau kita kenal peringatan Maulid Nabi, kenapa peringatan lahirnya yang diperingati tapi bukan kematiannya? Sebenarnya ini juga kan menjadi sebuah isyarat. Kalau mati itu menggambarkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang kesedihan, kesedihan. Tetapi kalau lahir itu menggambarkan keceriaan dan perspektif yang bagus gitu. Sehingga peringatan Maulid Nabi gitu. Bukan peringatan wafatnya. Beda dengan saudara kita wafatnya Isa yang diperingati umpamanya gitu. Nah, ini kan memang saudara-saudara kita, mereka cara pandangnya tidak sama. Kalau kita memahaminya itu perbedaan itu, ya sebagian dari yang semestinya kita tidak memberikan komentar. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, pemahaman kalian, perspektif kalian, silakan untuk kalian. Waliyadin, dan untuk kami ya seperti apa yang kami pahami, maka sesungguhnya kita tidak akan benturan. Nah, bahkan di dalam Al-Quran itu dilarang kita mencaci maki ya persembahan yang dilakukan oleh umat yang lain, karena fayasubullaha min ghairi ilmin, nanti efeknya itu dia akan mencaci Tuhan kita, mencaci Allah tanpa ada ilmu pengetahuan untuk itu. Nah, jadi ada garis toleransi yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran.
Jangan masuk pada medan area teologi yang berlebihan, karena nanti sebaliknya dia akan mengoreksi ya. Dengan yang jauh lebih buruk ya. Ya, Tuhan dan ketuhanan kita bahkan lebih jelek. Jadi kalau ada Quran dibakar, orang menghina Nabi Muhammad, orang melecehkan nama Tuhan, jangan buru-buru kita marah. Jangan-jangan sebabnya ada perkataan itu adalah timbal balik dari sebuah perbuatan umat Islam yang melakukannya. Saya kira itu. Oke. Ketika kita memasuki tahun baru itu, ya, barang siapa yang hari ini lebih bagus dari hari kemarin, maka dia beruntung. Kalau sama saja dia rugi, apalagi tidak lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, kalau itu menjadi sebuah parameter buat kita, setiap tahun baru Muharram seperti sekarang yang kita lakukan ini, maka sesungguhnya perbaharui akidah kita. Jangan-jangan selama 1 tahun itu ada salah kita. Jadi tajdidul akidah, memperbarui akidah. Yang kedua, perbaharui cara pandang kita, mindset kita ini. Bahwa selama ini kita koreksi. Jangan-jangan kalau kita kurang semangat beribadah, ada sesuatu yang tidak memberikan kita itu bersemangat sebagai seorang muslim, kita koreksi itu apa sebabnya. Nah, kata Muharram itu sebenarnya kan itu diartikan sebagai sebuah proses untuk melihat ke belakang dan berpandangan ke depan. Muharram ya. Jadi itu tadi ya, memperbaiki diri ya. Iya. Lebih baik dari yang sebelumnya. Harus. Dan menjauhkan itu tadi ya Pak Kiai, misalnya anggapan-anggapan atau persepsi-persepsi stigma negatif terkait Muharram itu juga penting. Kalau ada yang bilang terakhir Pak Kiai, ada yang bilang bulan Muharram itu kan sial ya, bulannya sial gitu. Seperti apa Pak Kiai kita harus memaknanya? Justru sebaliknya. Kalau dia bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, maka dia mesti beruntung. Nah, cara pandang ini kita mesti minta kepada saudara kita untuk memberikan pemahaman sama mereka. Salah ente memahaminya. Justru bulan ini adalah bulan yang penuh ya kebaikan pada kita, karena memang Allah pernah memberikannya kepada nabi-nabi terdahulu di bulan ini. Kenapa tidak kita mendapatkannya? Oke, baik. Jadi itu tadi ya, perbaiki diri. Masya Allah. Jadi PR kita nih 1 tahun ke depan, bagaimana caranya kita bisa lebih baik dari hari kemarin ya Pak Kiai. Itu saja. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Selamat tahun baru ya Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.